Real Madrid tengah berada pada fase krusial dalam merombak komposisi skuad mereka. Dan satu nama yang kini berada di tengah pusaran keputusan besar adalah Rodrigo Goes. Pemain asal Brasil itu disebut menjadi salah satu aset yang bisa dijual demi mendanai proyek anyar Xabi Alonso di lini tengah. Dalam skema baru yang menumpuk pemain ofensif seperti Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Arda Güler, hingga pemain muda Mas Tantuano, ruang untuk Rodrigo semakin sempit. Dalam laporan terbaru, peluang kepergian Rodrigo kian nyata. Bursa taruhan Inggris menunjukkan Liverpool sebagai klub dengan peluang tertinggi untuk merekrut sang winger, menungguli Arsenal. The Reds tercatat memiliki peluang 11-8, sedangkan Arsenal terpaut di posisi kedua dengan 11-4. Di belakangnya, Manchester City dan Chelsea juga masuk dalam daftar, namun dengan kemungkinan yang jauh lebih kecil. Liverpool disebut sedang menunggu kepastian transfer Luis Diaz ke Bayern Munich sebelum melangkah lebih konkret dalam negosiasi Rodrigo. Rencana mereka cukup jelas, menjual satu pemain untuk mendatangkan yang lain. Situasi ini membuat Liverpool lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan, namun tetap serius dalam memburu Rodrigo sebagai bagian dari regenerasi lini serang mereka. Di sisi lain, Arsenal memiliki tawaran yang mungkin lebih menggoda dari segi teknis. Mikel Arteta diyakini menawarkan Rodrigo posisi inti di sayap kiri, sesuai dengan preferensi sang pemain. Rodrigo sendiri disebut ingin bermain di sisi kiri, bukan kanan seperti yang sering ia lakoni bersama Madrid. Namun harga yang dipasang Madrid tidak main-main. Klub ibu kota Spanyol itu menetapkan nilai sekitar 90 hingga 100 juta euro untuk sang pemain. Angka yang disebut akan digunakan untuk merekrut gelandang baru sesuai permintaan pelatih. Harga tersebut dipandang sebagai bentuk serius Madrid untuk melepas Rodrigo, namun hanya jika tawaran yang datang benar-benar sepadan. Rodrigo sendiri masih terikat kontrak panjang hingga musim panas tahun 2028. Meski begitu, tekanan kompetisi internal serta ambisi pribadi untuk menjadi pemain inti di level klub dan tim nasional bisa mendorongnya mengambil langkah besar dalam kariernya. Dengan sisa waktu bursa yang masih terbuka selama beberapa pekan ke depan, duel antara Liverpool dan Arsenal dalam perebutan Rodrigo akan menjadi salah satu saga transfer yang paling menarik untuk diikuti. Pertanyaannya kini, apakah Anfield akan menjadi rumah baru bagi sang bintang Brasil, ataukah Emirates yang berhasil merebutnya lebih dulu? Liverpool mendapat angin segar jelang bergulirnya musim baru. Gelandang andalan mereka, Alexis Mac Allister, dilaporkan telah kembali menjalani latihan di lapangan, meski masih secara individu. Ini menjadi kabar baik bagi manajer Arne Slot, yang tengah menyusun fondasi kuat untuk skuad barunya. Mac Allister sebelumnya absen dalam 2 laga uji coba pramusim karena masih menjalani pemulihan cedera yang ia alami sejak akhir musim lalu. Cedera tersebut juga membuatnya tidak bisa bergabung bersama tim nasional Argentina dalam ajang internasional musim panas ini. Namun kini, harapan mulai muncul. Dalam sesi latihan yang digelar di Hong Kong, Mac Allister tampak mengenakan sepatu bola dan mulai menyentuh bola di atas rumput, ditemani oleh staf medis klub. Meski belum bergabung penuh dengan skuad utama, kehadirannya di lapangan memberikan sinyal kuat bahwa ia tengah memasuki fase akhir pemulihannya. Kehadiran Mac Allister dalam tur Asia Liverpool menggantikan 2 pemain muda, Jadon Danns dan James McConnell, yang tetap berada di pusat latihan AXC. Ini menunjukkan bahwa staf pelatih melihat peluang besar bagi Mac Allister untuk segera kembali ke level kompetitif. Jika tidak tampil dalam laga melawan AC Milan, ia kemungkinan besar akan turun saat Liverpool menghadapi Yokohama F. Marinos di Jepang. Dengan waktu kurang dari 1 bulan sebelum Premier League kembali dimulai pada tanggal 15 Agustus, Slot masih memiliki cukup waktu untuk mengintegrasikan kembali Mac Allister ke dalam sistem permainannya. Sang gelandang asal Argentina menjadi salah satu figur kunci di lini tengah, terutama setelah kepergian beberapa pilar senior musim lalu. Sementara itu, Liverpool juga harus mengelola absennya Stefan Bajcetic yang baru saja menjalani operasi hamstring dan dipastikan absen sepanjang tur pramusim. Federico Chiesa juga tidak ikut serta karena masalah kebugaran. Meski tak terlalu serius, Harvey Elliott dan Tyler Morton sendiri baru bergabung usai membela Inggris U21 di musim panas. Di tengah dinamika ini, Mac Allister disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat untuk mengenakan ban wakil kapten menyusul kepergian Trent Alexander-Arnold dari posisi tersebut.
Dengan ketenangan dan kepemimpinan alami yang ia miliki, McAllister diprediksi akan memainkan peran vital dalam era baru di bawah Arne Slot. Satu hal yang pasti, kembalinya McAllister bukan hanya soal kebugaran, tapi juga tentang menghidupkan kembali mesin lini tengah Liverpool yang sempat kehilangan keseimbangan. Liverpool kembali membuktikan ambisinya. Di bawah komando Arne Slot, klub Merseyside itu sedang membentuk ulang wajah lini serangnya. Dan kini, dua nama menjadi pusat perhatian, Florian Wirtz dan Hugo Ekitike. Florian Wirtz, gelandang serang muda asal Jerman, resmi digaet dari Bayer Leverkusen dengan mahar fantastis 125 juta euro. Sosok yang menjadi tulang punggung tim asuhan Xabi Alonso musim lalu itu mencetak 16 gol dan 15 assist di semua kompetisi. Wirtz bukan sekadar playmaker. Ia adalah otak permainan, pembaca ruang, dan eksekutor yang mampu mengubah dinamika laga dalam sekejap. Arne Slot melihat Wirtz sebagai penerus jangka panjang Mohamed Salah. Meski posisi dasarnya bukan winger kanan, kebebasan bergerak yang dimilikinya memungkinkan ia berperan sebagai playmaker yang menusuk dari lini kedua. Sementara itu, Hugo Ekitike menjadi kepingan lain dalam puzzle revolusi Slot. Striker Prancis berusia 23 tahun itu diboyong dari Eintracht Frankfurt dengan banderol sekitar 95 juta euro. Ekitike tampil menawan musim lalu dengan torehan 22 gol dan 12 assist. Tingginya mencapai 190 cm, namun gerakannya lincah bak penyerang sayap. Statistik menunjukkan, Ekitike mencatatkan nilai expected goals non-penalti sebesar 0,64 per 90 menit. Ia juga piawai dalam duel 1 lawan 1, dengan rata 1,8 dribble sukses per laga. Meski penyelesaian akhirnya masih perlu diasah, potensi dan daya ledaknya sudah cukup membuat Slot menjadikannya tumpuan utama di lini depan. Dengan kehadiran Wirtz dan Ekitike, Liverpool bukan hanya menambah kekuatan, tapi mengubah identitas. Skema serangan mereka akan lebih cair, lebih cepat, dan lebih agresif. Salah, Wirtz, dan Ekitike berpotensi membentuk trisula baru yang mematikan dengan dukungan dari gelandang muda seperti Szoboszlai, McAllister, dan Gravenberch. Arne Slot tidak hanya membangun tim, ia sedang menciptakan era baru, dan dua pilar utamanya telah tiba. Anfield menanti kebangkitan, dengan Wirtz dan Ekitike sebagai wajah masa depannya. Liverpool belum selesai. Setelah kedatangan beberapa nama baru, klub asal Merseyside itu kembali membuat kejutan di bursa transfer musim panas ini. Hugo Ekitike, striker muda asal Prancis, dilaporkan tinggal selangkah lagi menuju Anfield. Ia akan segera menjalani tes medis dan bergabung dengan skuad asuhan Arne Slot di Tur Asia dalam waktu dekat. Tapi yang menarik, langkah ini bukan akhir, melainkan permulaan dari pergerakan besar Liverpool. Dalam laporan terbaru dari media Inggris, disebutkan bahwa Liverpool belum berniat menghentikan aktivitas belanjanya. Arne Slot, yang tengah membangun ulang identitas tim, masih mengincar sejumlah nama untuk memperkuat lini pertahanan dan tengah. Ketertarikan terhadap bek tengah baru mencuat, seiring kekhawatiran soal kebugaran Ibrahima Konate yang belakangan kerap digoda Real Madrid. Di sisi lain, lini tengah juga belum sepenuhnya solid. Beberapa nama seperti Andre Trindade dari Fluminense dan Morten Frendrup dari Genoa disebut masih berada dalam radar klub. Tak hanya itu, Liverpool juga disebut mengincar winger cepat untuk mengantisipasi kepergian Luis Diaz yang dirumorkan ingin hengkang ke Bayern Munich. Bursa transfer masih panjang, dan tampaknya The Reds ingin memaksimalkan setiap detiknya. Musim panas ini bukan sekedar pembaruan skuad. Ini adalah awal dari era baru di Anfield, era Arne Slot. Era yang dibangun bukan hanya dengan nama-nama besar, tetapi juga dengan ambisi besar. Para fans pun semakin tidak sabar menanti seperti apa wajah baru Liverpool saat Premier League musim 2025-2026 resmi dimulai. Apakah Ekitike hanya awal dari revolusi ini? Satu hal yang pasti, Liverpool belum selesai.
Federico Chiesa sepertinya bakal angkat kaki dari Liverpool, tapi cara keluarnya ini cukup unik dan mungkin bikin geleng-geleng kepala. Bukan karena performa sensasional atau drama transfer mahal, tapi justru karena Liverpool siap patungan gaji agar Chiesa bisa pindah ke klub lain, tepatnya Atalanta. Ya, kamu nggak salah dengar. Liverpool kabarnya bakal bantu bayarin gaji pemain yang sebenarnya sudah mereka anggap surplus. Ceritanya, sejak musim panas lalu, Chiesa bergabung dengan The Reds dari Juventus dengan nilai transfer sekitar 12 juta euro. Awalnya sih banyak yang optimis dia bisa menyegarkan lini serang Liverpool dengan kecepatan dan kreativitasnya. Tapi kenyataannya jauh dari harapan. Musim lalu dia cuma dimainkan 14 kali, itu pun kebanyakan dari bangku cadangan. Total menit bermainnya hanya 466 menit dan cuma menyumbang 2 gol plus 2 assist. Angka yang jelas gak cukup buat pemain dengan nama besar seperti Chiesa. Kini Chiesa bahkan gak masuk dalam daftar pemain yang dibawa Liverpool untuk tur pramusim. Artinya jelas dia bukan bagian dari rencana klub musim depan. Tapi karena kontraknya masih berjalan dan gajinya cukup tinggi, Liverpool kesulitan cari klub yang benar-benar mau menanggung semuanya. Nah, disinilah muncul skema transfer yang agak nyeleneh. Atalanta datang dengan tawaran 12 juta euro, angka yang sama seperti saat Liverpool membelinya dari Juventus. Tapi mereka nggak sanggup menanggung seluruh gaji Chiesa. Solusinya, Liverpool bersedia menanggung sebagian gaji tersebut agar kesepakatan bisa terjadi. Intinya, Liverpool rela keluar uang hanya agar Chiesa bisa pergi dengan cara yang aman dan damai. Buat Atalanta, langkah ini sangat strategis. Mereka tengah bersiap kehilangan Ademola Lookman yang sedang diincar Inter Milan dengan nilai transfer sekitar 50 juta euro. Chiesa dianggap sebagai pengganti yang cocok, punya pengalaman, kemampuan individu bagus, dan tentu saja sudah mengenal atmosfer Serie A. Selain Atalanta, beberapa klub Italia lain seperti Napoli dan AC Milan juga sempat dikaitkan dengan sang pemain. Tapi Atalanta tampaknya yang paling konkret dalam pendekatannya. Kalau semua berjalan lancar, Chiesa akan dikontrak selama 3 tahun di Atalanta. Liverpool sendiri meski mungkin rugi secara finansial bisa dibilang untung secara jangka panjang karena mereka bisa mengurangi beban gaji dan fokus ke pemain-pemain yang lebih cocok dengan sistem pelatih baru mereka. Kasus Chiesa ini jadi contoh menarik bagaimana klub-klub besar kadang harus kreatif dalam menyelesaikan masalah pemain yang tidak sesuai ekspektasi. Alih-alih bertahan dan jadi beban, lebih baik cari jalan keluar yang menguntungkan semua pihak, walau caranya agak di luar kebiasaan.